Kadang, ada cerita yang begitu kuat, yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat pengorbanan dan keyakinan. Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu kisah paling transformatif dalam sejarah, yaitu kisah Mus'ab bin Umair yang dikenal sebagai duta pertama Islam. Coba dibayangin pemandangan ini. Pertempuran Uhud baru aja selesai. Suasananya hening, memilukan. Di tengah semua itu, Nabi Muhammad berdiri di atas jasad seorang pahlawan. Dia bukan cuma prajurit biasa, tapi sahabat yang sangat dicintai. Rasa kehilangannya, wah itu dalam banget. Dan kata-kata inilah yang diucapkan Nabi saat itu. Ini bukan sekedar ratapan ya, tapi sebuah kesaksian. Kesaksian yang merangkum perjalanan hidup yang luar biasa. Dari puncak kemewahan di Mekah sampai ke kesederhanaan total di jalan keyakinan. Jadi, siapa sebenarnya pria ini? Siapa dia? Untuk tahu jawabannya, kita harus mundur sedikit, kembali ke awal kisahnya. Ke masa di mana dia punya segalanya, sebelum dia akhirnya memilih untuk melepaskan itu semua. Oke, perjalanan kita mulai di kota Mekah. Di sana, Mus'ab ini bukan sekedar pemuda biasa loh. Dia itu ibaratnya ikon kemewahan dan gaya hidup pada masanya. Dia itu pusat perhatian di mana-mana. Jadi idola para gadis di Mekah, selalu jadi bintang di setiap pertemuan. Orang tuanya, apalagi ibunya, bener-bener manjain dia. Pokoknya dia harus dapat yang terbaik. Pakaian paling mahal, parfum paling langka, ya semua yang bisa dibeli dengan uang. Nah, ini nih detail yang menarik banget. Parfumnya itu saking khasnya, orang-orang bisa tahu kalau Mus'ab baru aja lewat, cuma dari wangi yang ketinggalan di udara. Keren kan? Ini gambaran yang pas banget buat nunjukin status dan kemewahan yang dia punya saat itu. Coba dilihat kontrasnya, tajam banget kan? Di satu sisi, hidupnya penuh jubah wangi dan kemewahan yang diidam-idamkan semua orang. Di sisi lain, malah jubah bertambal dan hidup susah. Pertanyaannya, apa sih yang bisa bikin seseorang rela menukar surga dunia dengan kesulitan yang kayak gini? Nah, disinilah titik baliknya. Ada sebuah pesan baru yang mulai terdengar di Mekah. Dan entah gimana, pesan itu sampai ke hati Mus'ab dan mengubah segalanya. Dia ngerasa nggak bisa gitu aja ngabaikan panggilan itu. Jadi, diam-diam, dia datang ke rumah Arkam, tempat para pengikut awal biasa ngumpul. Dan di sanalah, waktu dia dengerin ayat Al-Quran, hatinya yang udah terbiasa sama gemerlap dunia, tiba-tiba nemuin kedamaian yang benar-benar sejati. Tapi ya gitu deh, menyembunyikan keyakinan sebesar ini kan nggak mungkin selamanya. Begitu ibunya yang sangat berkuasa, Khunas binti Malik, tahu soal ini, dunianya langsung jungkir balik. Pertama, dia dikurung di rumah. Terus semua fasilitas, semua hartanya dicabut. Tapi meskipun tekanannya luar biasa, keyakinan Mus'ab sama sekali nggak goyah. Dan inilah puncaknya. Ibunya ngasih ultimatum terakhir, pilihan yang benar-benar mustahil. Mau pilih keluarga dan kekayaan, atau iman dan kebenaran. Dan Mus'ab, dia memilih imannya. Dengan pilihan itu, dia ninggalin semua yang pernah dia kenal. Justru setelah kehilangan segalanya, Mus'ab malah menemukan peran terbesarnya. Nabi Muhammad melihat ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Bukan soal kekuatan fisik kayak pejuang, tapi kebijaksanaan seorang diplomat. Dan ini poin yang paling penting nih. Mus'ab dikasih tugas yang bakal mengubah sejarah. Dia diangkat jadi duta pertama Islam. Misinya apa? Dia harus pergi ke kota Yathrib, yang nantinya kita kenal sebagai Madinah, dan nyiapin kota itu untuk jadi rumah baru bagi kaum muslimin. Dia datang ke Madinah itu nggak bawa pasukan loh. Modalnya cuma hikmah dan tutur kata yang lembut. Tapi tantangannya, gede banget. Para pemimpin suku di sana jelas nggak menyambut dia dengan tangan terbuka. Coba bayangin lagi deh adegan ini. Tiba-tiba Usaid bin Hudlair, seorang kepala suku yang disegani banget, nerobos masuk sambil ngunus tombak. Mukanya udah merah padam karena marah, siap ngebunuh Mus'ab detik itu juga. Suasananya pasti mencekam banget. Nah, disinilah kita lihat kejeniusan Mus'ab. Diancam mau dibunuh, dia bukannya balas marah, dia malah nanggepin dengan tenang, pakai logika, dan tetap hormat. Dia cuma minta satu hal, boleh nggak saya didengerin dulu? Dan ternyata pendekatan itu berhasil, benar-benar berhasil. Usaid dan akhirnya pemimpin-pemimpin lain mau duduk dan dengerin. Hati mereka luluh, tersentuh sama keindahan Al-Quran. Yang luar biasa, dalam waktu singkat banget, hampir seluruh kota Madinah masuk Islam. Semuanya berkat diplomasi dan kebijaksanaan satu orang ini. Oke, misi diplomasinya sukses besar, luar biasa. Dan sekarang, cerita kita balik lagi ke titik awal, ke medan perang yang kita lihat di awal tadi. Ya, medan perang Uhud, tempat di mana takdirnya akan digenapi.
Jadi pembawa panji perang itu sebuah kehormatan yang paling tinggi, tapi sekaligus posisi yang paling bahaya. Soalnya, panji itu simbol semangat pasukan. Kalau sampai panji jatuh, mental pasukan bisa langsung anjlok. Dan tugas berat ini dipercayakan oleh Nabi kepada Mus'ab. Di tengah pertempuran yang lagi sengit-sengitnya, Mus'ab jadi target utama. Tiba-tiba, sabetan pedang menebas tangan kanannya, tapi panjinya nggak jatuh. Dia langsung sigap megang panji itu pakai tangan kirinya. Tangan kirinya pun kena tebas. Tapi dia tetap nggak nyerah. Dia peluk tiang panji itu pakai sisa lengannya, didekap ke dada, pokoknya biar benderanya tetap berdiri tegak. Bahkan sampai napas terakhirnya, waktu tombak menembus tubuhnya, Mus'ab terus-terusan mengulang ayat ini. Fokus dia itu bukan lagi ke dirinya sendiri, bukan ke individu, tapi ke pesan yang abadi. Dia berjuang sampai akhir buat mastiin, kalaupun pembawa pesannya gugur, pesannya itu sendiri harus tetap hidup. Setelah perang selesai, Nabi berdiri di antara jasad para sahabatnya. Beliau memberikan kesaksian abadi, menyebut mereka syuhada atau para saksi iman. Jadi, pengorbanan mereka, termasuk pengorbanan Mus'ab, gak dilihat sebagai tragedi. Justru, ini adalah kemenangan spiritual yang paling tinggi. Kisah Mus'ab bin Umair ini ninggalin pertanyaan yang dalam banget buat kita semua kan? Ini jadi bukti kalau nilai sejati seseorang itu gak diukur dari apa yang dia punya, tapi dari apa yang dia perjuangkan dan apa yang dia rela korbankan demi keyakinan itu.